Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisvina Angelia dari kelas 1 TRPLB, NPM 1062148. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah PDE. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Berikut adalah langkah-langkah menguji normalitas menggunakan Lilliefors. Yang pertama, merumuskan hipotesis, yaitu H0 adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian H1 adalah sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan alfa, yaitu taraf nyata. Nanti kita menggunakan alfa 0,05 atau 15%. Selanjutnya, data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, cari rata-rata dan simpangan buku sampel. Tentukan nilai Z atau angka baku dengan rumus di samping. Kemudian menghitung peluang FZ, lalu menghitung proporsi atau nilai Z dibagi dengan angka atau banyaknya tabel. Jika sudah menemukan nilai FZ dan SZ, kita kurangkan dan menghasilkan nilai mutlak. Nilai terbesar dari hasil nilai mutlak tersebutlah akan menjadi L hitung. L hitung inilah yang akan dibandingkan dengan L tabel atau Lilliefors tabel. Jadi, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Baiklah, berikut adalah contoh uji normalitas menggunakan Lilliefors. Oke, pertama kita harus menyiapkan tabel X, Z, FZ, SZ, FZ kurang SZ. Oke, di sini saya mempunyai 10 data X. Lalu kita akan menghitung Z, yaitu XI dikurang X rata-rata per S. XI merupakan X 10 data yang kita punya tadi, X rata-rata dibagi simpangan baku. Jadi di sini kita akan mencari rata-rata dengan rumus menggunakan average. Lalu kita klik B4 sampai B13. Lalu enter dan menghasilkan 50. Kemudian kita akan mencari simpangan baku dengan rumus STDEF. Lalu blok dari B4 sampai B13, lalu enter dan dapat hasil tersebut. Lalu kita akan mencari nilai Z dengan rumus yang di samping. Pertama, kita blok B4, lalu jangan lupa buka kurung, lalu sesuai dengan rumus kita kurangkan dengan rata-rata agar nanti bisa kita copy. Kita tambahkan lambang seperti dolar. Lalu dibagi dengan simpangan baku. Kita klik. Dan juga jika agar bisa kita copy, kita taruh lambang dolar dan enter. Lalu kita tarik sampai ke bawah. Lalu kita akan mencari FZ.
mencari FZ kita menggunakan rumus norm, pilih yang norm distribusi. Lalu kita klik C4, lalu enter, dan menghasilkan nilai tersebut. Lalu kita tinggal tarik ke bawah. Tada! Langsung otomatis keluar nilai. Lalu selanjutnya kita akan mencari SZ dengan rumus. Untuk mencari SZ, kita menggunakan rumus if, lalu B4 sama dengan B5 titik 2 E5, lalu A4 dibagi 10. 10 ini adalah jumlah data. Lalu kita tutup kurung, enter. Lalu kita tinggal tarik sampai ke bawah, copy, dan menghasilkan nilai tersebut. Setelah itu kita akan mencari nilai mutlak, yaitu FZ dikurang SZ. Di Excel untuk mencari nilai mutlak dengan rumus ABS. Lalu klik D4 dan E4. Lalu enter. Dan tarik sampai ke bawah. Dan menghasilkan nilai tersebut. Lalu kita akan mencari nilai terbesar atau maksimal. Dengan menggunakan rumus maksimal, lalu blok F4 sampai F10 dan enter, dan menghasilkan nilai tersebut. Hasil dari nilai maksimal tersebut menjadi nilai L hitung. Lalu L tabel. Di sini saya siapkan L tabel atau tabel Lillie Force. Di sini kita menggunakan alfa 0,5 dan menggunakan 10 sampel. Jadi kita lihat dari 0,5 lalu turun sampai ke baris ke-10. Terdapat 0,258. Dari 0,258 tadi, itulah akan menjadi L tabel. 0,258. Setelah itu, seperti yang saya jelaskan di awal, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Karena dari data ini L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data ini berdistribusi normal. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.